Perkenalkan, nama saya Kadek Karlina Kusuma Dewi. Saya dari kelompok 5 akan menyampaikan strategi dan tujuan dari metode Silent Way. Yang pertama, tahap pendahuluan, guru menyediakan alat peraga seperti tongkat, papan peraga yang berisi materi dan berisi ejaan dari semua suku kata dalam bahasa asing yang sudah dipelajari. Kedua, guru menyajikan satu butir bahasa yang dipahami penyajiannya hanya satu kali, kemudian atas petunjuk guru, satu persatu pelajar menghafalkannya. Ketiga, sesudah pelajar mampu mengucapkan bunyi-bunyi dalam bahasa asing, guru menyajikan papan peraga yang diambil dari kalimat-kalimat komunikasi sehari-hari. Keempat, guru menggunakan tongkat warna-warni yang telah disediakan untuk memancing pelajar berbicara bahasa asing yang penilaian tes keberhasilan peserta didik dalam penguasaan kosakata yang sedapat mungkin tidak secara verbal. Tujuan Silent Way yaitu, yang pertama, menjawab dengan benar dan mudah pertanyaan tentang diri sendiri, pendidikan, keluarga, perjalanan. Kedua, berbicara dengan action yang baik. Ketiga, mendeskripsikan sebuah gambar. Keempat, menjawab pertanyaan umum tentang budaya, sastra, dari penutur bahasa yang tepat. Kelima, melakukan dengan benar pengerjaan grammar, pemahaman bacaan, dan kemampuan menulis. Sekian materi dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan ngasih penjelasan tentang manfaat Silent Way. Silent Way adalah salah satu metode mengajar di mana belajar dengan cara keheningan. Maksudnya agar dalam proses belajar mengajar, siswa dapat lebih fokus dalam materi belajar yang diberikan oleh guru tersebut. Silent Way bisa dimulai dengan guru tidak berbicara apapun, tetapi menunjuk beberapa benda seperti warna hijau daun, gambar apel, dan lain sebagainya. Siswa diharapkan mampu menginterpretasikan apa yang dilakukan oleh guru. Guru akan terus mengulang menunjuk warna hijau dan apel apabila siswa masih saja salah menjawab dan tidak menjawab sama sekali. Jika masih saja seperti itu, guru bisa memberikan clue dengan berkata, "There is green apple." Itu salah satu contohnya. Kemudian guru melanjutkan dengan menunjukkan kombinasi benda-benda lainnya. Misalnya saja guru menunjukkan warna merah, gambar buku 2 kali, dan meja yang mengacu pada "There are 2 red books on the table." Jika siswa yang lebih aktif dibandingkan guru dalam proses belajar, kemudian Gateno berpendapat bahwa belajar itu merupakan sebuah inisiatif dalam belajar. Jika kita memanfaatkan kemampuan yang kita miliki, meliputi persepsi, kesadaran, keingatan, imajinasi, intuisi, dan kreativitas, dan masih banyak lagi. Penerapan Silent Way, guru harus lebih banyak diam dan hanya banyak menggunakan gestures dalam mengajar. Apabila siswa salah, diharapkan siswa mampu melakukan self correction atau teman bisa membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh siswanya tersebut atau temannya. Terima kasih. Presentasinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Santi Santi Om. Materi selanjutnya adalah langkah-langkah metode Silent Way. Yang pertama, guru menyediakan alat peraga berupa 1.
papan peraga yang bertuliskan materi atau feeder card. Papan ini berisi ejaan dari semua suku kata dalam bahasa asing yang dipelajari. Yang kedua, tongkat atau balok kayu atau bisa disebut cursionary rods. Tongkat ini nantinya akan digunakan sebagai alat peraga dalam membentuk kalimat lengkap. Yang kedua, guru menyajikan suatu butir bahasa yang dipahami. Penyajiannya satu kali saja. Dengan demikian, ia memaksa para pelajar untuk menyimak dengan baik. Yang ketiga, sesudah belajar, mampu mengucapkan bunyi-bunyi dalam bahasa asing yang dipelajari, guru menyajikan papan peraga yang kedua yang berisi kosakata terpilih. Yang keempat, guru menggunakan tongkat yang telah disediakan untuk memancing para pelajar berbicara dengan bahasa asing yang sedang dipelajari. Pada saat itu, guru mengangkat tongkat. Sekian langkah-langkah metode Silent Way. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai kekurangan metode Silent Way. Untuk kekurangannya di sini dibagi menjadi dua, diantaranya yaitu dipandang tidak praktis. Kenapa? Dalam metode ini ruangan kelas karena siswa membutuhkan dan menginginkan masukan input yang lebih banyak. Yang kedua yaitu pada konsep dasarnya Silent Way harus memberikan kebebasan kepada pelajar. Jadi di sini itu harus membutuhkan seorang guru atau pakar tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengenai tentang kelebihan metode Silent Way. Di sini ada tiga macam kelebihannya, yaitu yang pertama, kelas menjadi aktif karena terdapat dengan metode Silent Way yang dengan bermunculan yang dengan cara-cara yang terbaru. Yang selanjutnya yaitu respon peserta didik dipancing tanpa adanya instruksi lisan dari guru dan tanpa pemberian contoh yang berulang kali. Yang ketiga yaitu melatih peserta didik untuk membuat kesimpulan secara sederhana dan murid tersebut diusahakan mengeluarkan sebuah argumentasi secara sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, presentasi dari kekurangan dan kelebihan tentang metode Silent Way saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Santi.